Video ini akan menampilkan proses pembuatan gula aren. Ini adalah tangga yang digunakan untuk memanjat pada saat proses penyadapan gula aren. Bagian penutup ini bernama kobo. Kobo berfungsi untuk menutup nira dari panas matahari, juga untuk menjaga air hujan agar tidak masuk ke dalam bumbung. Sedangkan penutup nira adalah seva yang diambil dari ijuk, berfungsi untuk menjaga air nira agar tidak tumpah. Ini adalah tandan atau mata nira. Sebelum melakukan penyadapan, terlebih dahulu membersihkan lendir-lendir yang menutup mata nira. Pahat yang digunakan untuk memahat mata nira oleh masyarakat setempat memberi nama pante. Pada saat melakukan penyadapan, mata nira dipahat. Pahatan mata nira dibuat secara berlapis-lapis. Lapisan-lapisan ini oleh masyarakat setempat dinamakan lalap. Lapisan atau lalap pada saat penyadapan sangat tergantung pada air nira yang keluar dari tandan atau kelo. Semakin banyak air nira yang keluar, semakin sedikit lalap atau lapisan yang dipahat. Sebaliknya, semakin sedikit air nira yang keluar, semakin banyak lalap atau lapisan yang dipahat. Para petani gula aren mempunyai kemampuan untuk mengetahui berapa lalap yang ia pakai pada saat penyadapan. Selanjutnya adalah membersihkan eme. Eme berfungsi untuk menutup mata nira agar tidak digigit serangga dan menjaga hewan lain agar tidak masuk ke dalam mata nira. Setelah semua tahapan ini selesai, tahap berikutnya adalah menadah air nira dengan menggunakan bumbung. Dan daun aren yang digunakan untuk mengatur air nira agar masuk ke dalam bumbung oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan leping. Leping diatur sedemikian rupa agar tidak menyentuh bumbung. Apabila leping menyentuh bumbung, maka air nira yang disalurkan kemungkinan besar tidak akan tertampung di dalam bumbung. Di samping itu juga, satu buah leping untuk menjaga air nira agar tidak keluar melalui penutup atau kobo. Apabila air nira tersalur di luar bumbung,
oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan lole. Tahap terakhir dalam proses penyadapan adalah memasang penutup atau memasang kobo. Hal penting lain yang sangat berhati-hati dalam proses penyadapan pohon nira adalah pada saat naik dan turun tangga yang digunakan dalam proses penyadapan. Tangga ini oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan rede. Aktivitas selanjutnya adalah membawa air nira ke tempat penampungan untuk dimasak. Tempat penampungan air nira biasanya di sebuah gubuk kecil dan oleh masyarakat Manggarai mengenal dengan sebutan sari. Ketika sudah sampai di sari, maka aktivitas pertama yang dilakukan adalah menyalakan api. Setelah api mulai menyala, maka kegiatan selanjutnya adalah membersihkan tempat atau wadah yang digunakan untuk memasak gula aren. Wadah ini biasanya kuali besi karena ia mampu menahan panas cukup lama. Setelah kuali diletakkan di atas tungku, maka kegiatan selanjutnya adalah menuangkan air nira hasil sarapan ke dalam kuali besi yang sudah disediakan di atas tungku. Setelah air niranya mendidih, maka petani gula aren biasanya memasukkan kemiri mentah agar busanya tidak keluar, karena busa itu juga merupakan bagian dari gula aren. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh petani gula aren pada saat air nira mendidih adalah mengambil sebagiannya dan dimasukkan ke dalam bumbung. Ini bermaksud agar bumbungnya menjadi panas. Dengan demikian, air nira pada penyadapan berikutnya akan menghasilkan air nira yang sangat baik. Aktivitas memasukkan sebagian air nira ke dalam bumbung oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama kako gogong. Seperti yang kita ketahui bahwa gula aren memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, seperti meningkatkan imun tubuh, menjaga kesehatan tulang, menjaga sistem saraf, menyembuhkan infeksi saluran kemih, membantu pertumbuhan sel, dan mengatasi anemia, serta manfaat-manfaat lainnya. Bumbung atau gogong memiliki ukurannya masing-masing. Bumbung kecil dikenal dengan nama dalo kue. Bumbung sedang dikenal dengan nama dalo mehe. Dan bumbung besar dikenal dengan nama rudang.
Ketika air nira berwarna kuning seperti pada video ini, itu berarti sebentar lagi air nira siap diolah untuk menjadi gula semut. Proses masak gula aren biasanya memakan waktu 3-5 jam. Proses masak ini sangat tergantung pada banyak atau sedikitnya air nira yang dimasak. Semakin sedikit air nira, maka semakin cepat proses masaknya. Sebaliknya, semakin banyak air nira, semakin lama proses masak atau proses pembuatannya. Pada keadaan ini juga, petani gula aren memasukkan sedikit bubuk kemiri mentah ke dalam air nira yang mendidih. Ini bertujuan untuk mencegah air nira agar tidak tumpah. Pada keadaan gula aren seperti ini, masyarakat setempat menyebutnya renggep. Pada saat renggep, gula aren dapat dimakan dengan cara mencelup bagian atau potongan kayu yang sudah disiapkan. Namanya adalah sombe. Setelah itu dimakan dengan cara menjilat. Sedangkan pada keadaan gula aren seperti ini, masyarakat setempat menyebutnya mama. Mama berarti sudah dapat dimakan. Pada keadaan gula aren seperti ini, petani gula aren biasanya mengurangkan api agar tidak terlalu panas, karena api yang terlalu panas menyebabkan hasil yang tidak baik. Setelah dirasa cukup matang, gula aren yang sudah masak dikeluarkan dan diletakkan di atas lengker agar kualinya tidak bergerak. Selanjutnya adalah hebor atau gebor. Aktivitas membersihkan keliling dari gula aren agar terlihat rapi dan terkumpul satu dinamakan kikir. Setelah gebor dan kikir, gula aren dibiarkan naik seperti meluap. Kita tunggu selama 3-5 menit. Proses pembuatan gula aren pada video ini pada akhirnya nanti akan menghasilkan gula aren yang jenisnya gula semut. Dikatakan gula semut karena bentuk gula ini
mirip dengan rumah semut yang bersarang di tanah. Proses pembuatan gula aren jenis gula semut memang membutuhkan kesabaran, lebih khusus pada tahap atau bagian ini, karena petani gula aren harus menunggu sampai beberapa menit. Setelah dirasa cukup lama, maka dilakukan kembali yang namanya hebor atau gebor untuk membuat gula aren ini menjadi seperti sarang semut. Proses pembuatan gula aren ini merupakan salah satu bentuk pewarisan budaya dari leluhur sebagai salah satu mata pencaharian. Di samping untuk kebutuhan sehari-hari, gula aren juga dijual untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk biaya pendidikan, pembangunan rumah, membuka usaha, dan lain sebagainya. Gula aren biasanya dijual per kilogram yang dimasukkan di dalam toples manisan. Tiap toples dijual dengan harga kisaran 35 sampai dengan 60.000 rupiah. Backsound video ini adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh petani gula aren pada saat memukul manggar pohon aren. Demikian video proses pembuatan gula aren jenis gula semut atau gula bubuk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Tabe.